Lagi terima kasih, selamat datang. Hari ini merupakan batch yang terakhir, batch keempat dari kita ingin sharing tentang sistem evaluasi kabupaten kota layak anak yang ada di seluruh Indonesia, yang di tahun 2017 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu sengaja kami latih Bapak Ibu sekalian 2 orang dari setiap provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia. Jadi baik yang sudah menginisiasi KLA maupun yang belum, semuanya kami latih, ya, dengan harapan nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengisinya dengan tepat dan Bapak Ibu sekalian akan tergabung di dalam proses evaluasi secara nasional untuk kita melihat bersama-sama bagaimana progres setiap daerah dalam melakukan KLA ini. Oke, ada beberapa slide yang mungkin merupakan refreshing dari kita semua buat Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah bergabung dengan KLA, ya. Mungkin ada beberapa slide saya yang sudah pernah Bapak Ibu sekalian ketahui, tetapi ada banyak sekali hal-hal yang kita perbaharui, ya, kita sesuaikan dengan isu-isu global maupun isu-isu nasional, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan KLA di wilayah Bapak Ibu sekalian itu adalah mengikuti dinamika yang terjadi di Indonesia ini, ya. Jadi hari ini karena batch terakhir, jadi tergabung dari banyak sekali kabupaten kota yang kemarin-kemarin di batch 1 sampai dengan 3 belum mengikuti. Jadi silakan saja nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian melatih kembali di provinsinya atau di kabupaten kotanya juga dipersilakan. Oke, ini proses evaluasi KLA 2017, ya. Bapak Ibu sekalian, kami minta bahwa proses ini dipimpin langsung oleh pimpinan daerah, yaitu Bupati dan Wali Kota. Kemudian, kenapa kami mengundang provinsi? Ya, karena kami ingin provinsi berperan sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu provinsi sebagai koordinator, pembina, pemantau, dan lain sebagainya untuk kabupaten kota di wilayahnya. Ya, jadi sekali lagi dipimpin oleh Bupati dan Wali Kota, kemudian provinsi adalah yang bertindak sebagai supervisor dari kabupaten kota, ya. Karena kita yang akan kita nilai adalah kabupaten kota, sehingga kabupaten kota dalam melaksanakan otonominya di bidang pembangunan anak, itulah yang akan kita potret ke dalam evaluasi ini. Nah, pengesahan hasil dari nanti Bapak Ibu sekalian akan mengisi aplikasinya. Pengesahan di tingkat kabupaten kota dilakukan oleh ketua gugus tugas, ya, atau kepala dinas PPPA. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Bupati Wali Kota sebagai user approval, atau yang approval itu bahasa Indonesianya yang menyetujui, gitu ya. User approval ini adalah orang yang diterima dan penuh oleh Bupati Wali Kota untuk mengawal evaluasi 2017 ini. Di banyak daerah yang dipilih adalah ketua gugus tugas, notabene ada sekdanya, ada ketua bapedanya, ada kepala dinas PPPA-nya. Silakan, ya, kita tidak membatasi, yang penting jalan bertanggung jawab terhadap proses evaluasi ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lebih rendah dari kepala dinas PPPA, ya. Kami minta itu karena kami ingin komitmen yang tinggi untuk membangun anak-anak di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, syukur-syukur kalau yang user approval-nya Bupati Wali Kotanya sendiri. Tapi karena kesibukan saya rasa nggak mungkin, beliau nanti sebagai viewer saja, ya, yang akan mengikuti dan melihat perkembangan dari setiap proses evaluasi yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Kemudian penginputan data. Jadi kita menghadirkan hari ini 2 orang sebagaimana di surat kami itu bisa 1 orang user approval ditambah 1 orang user operator atau dua-duanya operator, ya, silakan. Tapi intinya approval itu nanti memberikan kata ACC terakhir. Nah, operator yang nanti membantu Bapak Ibu sekalian dengan semua perangkat daerah dalam menginput ke dalam sistem webnya sendiri, ya. Jadi itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu ketahui peran dari masing-masing. Kemudian
Di dalam evaluasi ini diperlukan ketelitian, ya, karena kesalahan di dalam menginput, istilahnya kesalahan ditanggung penumpang, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesalahan di dalam Bapak Ibu sekalian ya ditanggung Bapak Ibu sendiri, gitu, di kabupaten kotanya. Makanya kami selalu berpesan berkali-kali, teliti, ya, jangan hanya teliti sebelum membeli, teliti sebelum mengisi, itu adalah harus diterapkan dalam proses evaluasi ini, ya. Jadi selain teliti, kita juga minta Bapak Ibu sekalian dalam mengisi libatkan sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin perangkat daerah dan semua stakeholders di wilayah Bapak Ibu sekalian untuk pengisian ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu sejauh mana stakeholders lainnya di luar dinas PP, di luar Bapeda, di luar gugus tugas KLA yang ada selama ini itu juga melakukan hal-hal yang mendukung untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ini. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, selain teliti, sekali lagi di dalam menjawab setiap pertanyaan dari evaluasi ini, mohon ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian melibatkan sebanyak mungkin stakeholders. Jangan sampai ada yang terlewat, karena sayang mungkin yang Bapak Ibu sekalian terlewat tadi justru dia yang mempunyai kontribusi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian teliti dan di dalam nanti akan dijelaskan oleh tim bahwa di dalam pengisiannya apabila diminta harus Bapak Ibu sekalian menyampaikan lampiran, Bapak Ibu sekalian harus sampaikan itu lampirannya. Apakah itu dalam bentuk dokumen atau foto, atau dokumen bisa macam-macam, bisa dalam bentuk Word, bisa foto juga, bisa Excel. Kalau data-data, ya, data-data kami kami mewajibkan semua data kualitatif dikirim dalam bentuk Excel, karena itu perlu pengolahan lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu sekalian mengirimnya dalam bentuk Word atau dalam bentuk picture atau dalam bentuk JPEG, maka kami nggak bisa mengolah, ya. Jadi untuk data kuantitatif, misalnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, kemudian jumlah sekolah ramah anak dan lain sebagainya, tolong itu dalam bentuk Excel, ya. Jadi jangan dalam bentuk Word. Kalau Word nggak bisa diolah Bapak Ibu sekalian, nanti keluarnya angkanya 000 semua. Jadi Bapak Ibu sekalian seolah-olah tidak menggarap apa-apa, padahal Bapak Ibu sekalian kan sudah melakukan banyak hal, ya. Jadi, nah, kenapa lampiran ini harus masuk ke dalam setiap Bapak Ibu sekalian setiap diminta oleh pertanyaan dan harus menyampaikan lampirannya? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tidak menyampaikan lampirannya, misalnya apakah memiliki peraturan daerah tentang KLA, terus Bapak Ibu sekalian jawabkan, nanti kan tinggal klik-klik gitu ya, ada pertanyaannya ya tidak. Bapak Ibu sekalian karena punya perda, ya pasti akan jawab ya kan, klik ya. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu sekalian lihat di kolom sebelahnya itu meminta lampiran enggak? Misalnya di sana disebutkan lampirannya yang diminta adalah dalam bentuk dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian harus lampirkan dokumen itu. Cara melampirkannya apa? Di foto aja Pak, di lembar perdanya, dicekrek gitu, terus masukin, jadikan lampiran. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sekalian punya perda, tapi pada saat mengisi kemudian lampirannya itu Bapak Ibu sekalian abaikan, itu nanti skornya yang akan keluar adalah 0. Ya, rugi kan? Punya perda, tapi kemudian skornya 0. Nah, Bapak Ibu sekalian juga nggak bisa meminta kami mengoreksi, karena itu semua adalah dihitung secara otomatis oleh komputer. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena kita semua berbasis web, jadi semua dihitung oleh komputer. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum si user approval tadi mengesahkan hasil final, itu tolong dicek ulang lagi. Ya, dicek kembali, cek, double cek, triple cek, terus sampai akhirnya kita udah yakin, oke, ini memang sudah yang versi terakhir. Nah, baru itu dikirim, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita memberikan waktu 4 minggu untuk kabupaten kota memproses semua, menjawab semua pertanyaan dan memberikan lampiran dari ini semua. Sebetulnya kalau dikerjain benar seminggu udah selesai, ya.
Nanti Bapak Ibu sekalian setelah dilatih kan pasti sudah tahu. Seminggu itu cukup. Jangan kebut semalam, ya. Nanti kebut semalam kayak kita untuk dulu ujian kan. Nah besok ujian baru sekarang belajar, ya. Nanti sayang Pak. Jadi makanya kami beri 4 minggu untuk Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses lebih leluasa, diperiksa ulang lagi, diklarifikasi lagi ke semua pihak yang menurut Bapak Ibu sekalian juga berkontribusi. Silakan, jadi Bapak Ibu sekalian akan memperoleh informasi yang lebih komplit sehingga nilainya juga akan lebih tinggi. Ya, next. Ini ada tanggal-tanggal penting Bapak Ibu sekalian ya, perlu dicatat. Hari ini adalah hari terakhir pelatihan 4 batch. Ya, besok kami akan kirimkan materi berupa tutorial video dan juknis untuk evaluasi menjawab setiap pertanyaan dari KLA ini dalam bentuk masih dokumen Word. Ya, jadi besok masuk kita Bapak Ibu sekalian tadi yang sebelum datang ke sini sudah menyerahkan kepada panitia kan ya 1 lembar yang kami minta. Ada nama user approval-nya, ada nama user operatornya 2 orang lengkap, nama, jabatan, email, HP dan lain sebagainya. Kenapa kami memerlukan itu? Karena itulah sebagai pengganti nanti Bapak Ibu sekalian menyampaikan kepada kami akan ganti dengan user ID untuk masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Beda, masing-masing kabupaten kota akan kami beri kode yang berbeda semua. Ya. Jadi bagi yang belum menyampaikan, tolong hari ini harus disampaikan ya, karena tanpa itu Bapak Ibu sekalian nggak bisa dapat akses ke web itu. Ya, nah jadi mohon Bapak Ibu sekalian tanggal-tanggal ini besok kita akan kirimkan. Kemudian mulai tanggal 9 Maret sampai 6 April Bapak Ibu sekalian bisa menginput datanya. Ya, masukkan semua informasi, ajak semua stakeholders yang selama ini ikut berkontribusi membangun anak, apakah dia forum anak, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, perorangan, ajak semua mereka, jangan ragu-ragu. Memang kita mungkin harus mengumpulkan mereka, nanti akan biayanya hanya biaya konsumsi ya. Tapi daripada nilai Bapak Ibu sekalian kurang baik, ya, maksudnya nilainya rendah hanya karena diisi sendiri. Dan saya rasa bangun anak memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi dalam melakukan pengisian ini juga tidak bisa sendiri. Ya kami minta sekali lagi Bupati dan Wali Kota sebagai pimpinan dari proses ini. Ya, sehingga beliau-beliaulah yang nanti mengetahui secara persis apa-apa yang sudah dilakukan untuk bangun anak di wilayahnya, apa-apa yang sedang dilakukan dan apa-apa yang harus dilakukan ke depan setelah mengetahui proses pengisian evaluasi ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah dari sini jangan ragu-ragu, langsung laporkan ke Pak Bupati Wali Kotanya, Pak, Bu, bahwa ini adalah tanggung jawab dari pimpinan daerah. Ya, tadi kenapa? Karena itu adalah udah amanat dari undang-undang. Ya, nanti saya jelaskan di belakang. Oke. Tanggal 6 April, tengah malam persis, komputer akan menutup proses penyampaian data dari daerah ini. Jadi tutup, close. Bapak Ibu sekalian mau ketok-ketok, mau minta tolong Bu Leni, tolong saya lupa nih dalam lampiran yang tadi belum disampaikan, fotonya belum, ininya kurang, ini dan sebagainya. Aduh, saya dari sekarang bilang, mohon maaf karena yang ngunci bukan saya, yang ngunci adalah komputernya. Ya. Jadi oleh sebab itu tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lakukan semua ini di dalam minggu-minggu pertama, nanti pengecekan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, tapi jangan sampai asik melengkapi, terus pengen sempurna, pengen lengkap, deadline-nya lewat. Tahun lalu ada 17 ya kabupaten kota yang terlambat menyampaikan. Padahal setelah kami lihat nilainya juga bagus-bagus sebetulnya, tapi karena terlambat, ya kita kan sudah sepakat dari sejak awal kita harus konsisten dengan peraturan yang kita bikin bersama, jadi ya nggak bisa. Nah oleh sebab itu waktu Indonesia bagian barat, jangan terlena jam 12 malam waktunya Bapak Ibu sekalian. Ini hari ini banyak sekali Indonesia Timur, wah jam 12, jam 12-nya sana berarti jam 10, jam 12-nya sini berarti jam 10-nya Bapak Ibu sekalian loh, ya, atau jam 11-nya, ya, pokoknya jamnya
WIB. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi jam 12 malam teng kurang semenit itu komputer sudah close. Ya, jadi banyak sekali yang juga tahun lalu, Bu ini Bu saya cuma beda semenit, jamnya dia sama kita beda semenit, jamnya dia lebih lambat semenit, ini jam kita. Makanya jangan mepet-mepet ngitung menit gitu loh. Hitungnya sejam deh sebelumnya, jadi kalau mepet-mepet menit itu nggak ada yang saling komplain gitu, ya. Apa bedanya juga sebelum tidur udah kita klik gitu kan kalau memang udah selesai semua. Dan saya sarankan juga sekali lagi jangan mepet dengan tanggal 6 April itu, ya, kejadian 17 kabupaten kota di tahun 2015 yang tidak bisa ikut evaluasi KLA karena kesalahan dari pihak kabupaten kota sendiri yang terlambat, ya. Waktu itu kita masih bilang stempel pos tanggal sekian X gitu. Dia stempel posnya udah besoknya ya udah nggak bisa, ya. Nah sekarang komputer, jadi udah Bapak Ibu sekalian nanti 2359.01 detik gitu, itu juga udah close, ya. Jadi tolong ini diperhatikan waktu Indonesia Barat. Nanti begitu pagi kita bisa semua tahu, oh Bapak Ibu sekalian itu scoringnya berapa, ya. Nah bagi yang scoringnya di atas 500 itulah yang akan kami lakukan verifikasi lapangan. Pengalaman tahun 2015 itu ada sekitar 60-an ya kabupaten kota yang diverifikasi lapangan. Meskipun yang dapat penghargaan ada 77, karena tidak semua sempat diverifikasi, tapi masih verifikasi berkas. Nah tahun ini semua yang di atas 500 skornya akan kita verifikasi, ya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sana itu ada 10 minggu untuk waktu verifikasi. Itu termasuk bulan puasa ya, karena 1 Ramadan kan 23 Mei ya, 23 Mei atau 26 Mei ya, ya tanggal-tanggal itulah. Jadi ini tim verifikasi juga bekerja pada saat bulan puasa juga, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan rapat dan kita akan umumkan, ya. Nanti sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan hadiah penghargaan ini akan diberikan pada saat Hari Anak Nasional sebagai rangkaian dari Hari Anak Nasional. Mekanismenya belum kami peroleh persetujuan dari Ibu Menteri, apakah sehari sebelum Hari Anak Nasional ataukah pada saat Hari Anak Nasionalnya, ya. Kalau Hari Anak Nasionalnya sendiri tanggal 23 Juli dan tahun ini ada di Pekanbaru, ya, di Riau. Jadi itu Bapak Ibu sekalian informasi tanggal-tanggal penting. Oke. Nah, coba kita refresh kembali semuanya. Saya boleh dapat mainnya itu nggak? Kayaknya harus kesini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin merefresh kembali bagaimana konvensi hak anak ini menjadi landasan bagi kita semua dan juga negara-negara di seluruh dunia. Jadi kita perlu melihat kembali kalau di dalam membangun anak ini dasar utamanya adalah konvensi hak anak, ya. Konvensi hak anak. Jadi kalau misalnya kita yang beragama Islam, kita punya Al-Quran, terus yang Kristen punya Injil dan lain sebagainya. Kalau anak itu konvensi hak anak, ya. Seluruh dunia sama. Bapak Ibu sekalian mau pergi ke kutub utara, kutub selatan, mau ke Amerika, mau kemanapun juga, semua bangun anak memakai konvensi hak anak ini sebagai dasar hukumnya, ya. Kita sudah meratifikasi dan inilah 5 klaster substantifnya yang juga sama di seluruh dunia. Tetapi untuk Indonesia tentunya dalam pelaksanaannya kita sesuaikan dengan apa-apa yang kita miliki, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya. Tapi intinya tetap di dalam 5 klaster ini, ya. Klaster 1 hak sipil dan kebebasan, 2 dan seterusnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sana. Klaster 1, 2, 3, 4 sering disebut dengan pemenuhan hak anak, ya. Jangan salah ya Bapak Ibu sekalian dalam menyebutkan istilah-istilah ini. Saya sengaja ini saya taruh di slide awal ini untuk agar kita semua yang bangun anak nggak menyebutkan dengan istilah yang berbeda-beda. Ya, Sabang sampai Merauke pengertian kita sama. Ya, kalau udah bicara dari klaster 1 sampai 4 itulah pemenuhan hak anak. Kalau bicara klaster 5
itulah perlindungan khusus anak. Kenapa pakai kata khusus? Karena memang anak-anak ini perlu perlindungan ekstra. Karena anak-anak ini adalah anak-anak korban kekerasan, pekerja anak, anak penyandang disabilitas atau anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, ya, anak korban bencana, anak terinfeksi HIV/AIDS, anak korban narkoba, semuanya adalah yang memerlukan perlindungan khusus. Inilah yang marak di Republik ini belakangan ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian di daerah banyak fokus programnya pada klaster 1, 2, 3, 4, insya Allah klaster 5 itu akan dengan sendirinya dia bisa menurun dengan drastis. Ya, contoh di klaster 4, kalau Bapak Ibu sekalian sekolahnya ramah anak. Sekolah ramah anak itu tanpa kekerasan. Ya, karena tanpa kekerasan berarti kan klaster 5 tidak ada anak korban kekerasan yang mengalami kekerasan di sekolah. Ya, nah, itu contoh. Ya, jadi kasus-kasus yang ada saat ini itu sudah memberikan pembelajaran kepada kita semua, sehingga ayo kita sama-sama seluruh Indonesia kita fokus bangun anakku ini saja. Ini aja juga Bapak Ibu sekalian belum tentu bisa sepenuhnya melakukannya. Jadi kalau kita semua fokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, itulah yang di dalam bahasa undang-undangnya disebut dengan perlindungan anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu koreksi di sini dan saya ingin menegaskan, Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholders anak jangan sampai nanti, Bu, saya sudah melakukan upaya perlindungan anak. Ya, apa nih yang sudah dilakukan? Mestinya kan jawabnya dari 1 sampai 4 ini ya. Tapi yang dijawab, iya Bu, korban kekerasan di tempat kami sudah kami tangani. Seolah-olah membangun anak itu hanya ngurusin korban kekerasan. Ya, jangan salah kaprah. Nanti Bapak Ibu sekalian saya tunjukkan bahwa bagaimana mengukurnya. Itu isu kekerasan hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam membangun anak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara setiap komponen dari klaster 1 sampai dengan 5 ini yang semua secara total dijumlah dalam bentuk perlindungan anak dan di dalam era otonomi daerah kita jabarkan ke dalam kabupaten dan kota layak anak ini. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian memperoleh semua pertanyaan dari apa-apa yang akan dievaluasi di KLA 2017 ini, Bapak Ibu sekalian akan mengetahui betapa kompleksnya pembangunan anak dan betapa banyak stakeholders yang terlibat dan betapa banyak dinas-dinas PPPA yang harus lakukan, harus koordinasikan dan harus pantau dan evaluasi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan hanya fokus di dalam 1-2 hal, karena semua ini adalah komprehensif kita mau lakukan setiap saat, setiap tahun dievaluasi, meskipun penghargaannya diberikan setiap 2 tahun. Ya, jadi jelas ya, tidak ada lagi yang dualisme mengartikan. Kemarin saya banyak terima SMS menjelang penetapan dinas PPPA dan penetapan kepala bidangnya apa saja Bu di tempat kami seharusnya. Ya saya kasih aja ini. Kalau ada kepala bidang, ya kepala bidang perlindungan anak. Ya. Kalau punya kasubitnya, kasubit pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, udah beres. Apa yang diurusinnya ini? Udah. Ya. Nah, jadi jangan tercampur-campur Bapak Ibu sekalian, ya. Ini konsep ini sudah kami sampaikan kepada publik dari sejak 2010, ya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ya, landasan otonomi, pembagian untuk pembangunan anak sudah mengarah ke sini, ke pembagian ini, ya. Jadi sekali lagi jangan rancu dan jangan salah menyebutkan bahwa KLA itu beradanya di mana, perlindungan anak ada di mana, perlindungan khusus anak itu ada di mana, dan pemenuhan hak anak itu ada di mana. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal dikaitkan dengan substansi dari setiap pertanyaannya. Logo KLA pun sampai semangatnya kemarin dipakai buat foto ini sampai sobek. Ya,
udah minta panitia untuk betulin tapi belum juga kekerasan pada spanduk. Ya kalau bikin logo KLA ini logonya yang kanan atas ini Bapak Ibu sekalian, jangan bikin dengan model-model yang beda-beda dengan kreasi masing-masing. Boleh itu untuk urusan ini, tapi kalau secara nasional semua sampai Bapak Presiden kita pun pada saat di Solo juga pakai itu gitu ya. Jadi Gubernur DKI juga pakai itu, report kami Bu Menteri ke beliau juga selalu pakai itu. Jadi itu menjadi trademarknya KLA. Ya, itu ada maknanya semua dari gambar itu. Ya, jadi mohon jangan diganti-ganti ya, Bapak-Ibu sekalian. Itu yang padannya itu bisa di-download dari web kita. Ya. Nah, next, ini yang perlu disampaikan. Kenapa tadi kami meminta bahwa harus pimpinan daerah yang perlu memimpin proses KLA ini? Kita harus menyampaikan kepada beliau, Bapak atau Ibu Bupati atau Wali Kota, apabila kabupaten kota ini layak anak, maka sebetulnya pada saat yang sama kita juga menjawab beberapa sistem-sistem pembangunan kabupaten kota lainnya yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi indikator yang ada di KLA itu terkait dengan indikator yang terdapat di jalan kabupaten kota sehat, aman bencana, inklusi, kemudian cerdas, hijau, peduli HAM, dan lain sebagainya. Ya. Sekali dayung, 7 pulau terlampaui. Hanya sekali dengan melakukan KLA, itu embrio untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian juga lakukan. Ya. Jadi KLA ini adalah sebuah sistem yang kita bangun. Bapak Ibu sekalian, kita tidak berbicara proyek, kita tidak berbicara hal-hal yang mikro di dalam membangun ini, tapi yang mau kita bangun adalah sebuah sistem. Ya. Jadi implikasinya ke APBD pun juga tidak seheboh-heboh amat, ya. Jadi nanti coba kita lihat seberapa banyak sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh Dinas PPPA kalau ingin menjadi kabupaten kota layak anak. Sementara kabupaten kota itu sudah punya model, dia sudah pernah kabupaten kota sehat, dia pernah kabupaten inklusi, dia kabupaten dapat adipura, dia dapat penghargaan kabupaten kota tangguh dan lain sebagainya, peduli HAM. Nah kalau udah, apalagi udah pernah dapat penghargaan seperti itu, mau jadi KLA itu tambah lebih cepat lagi. Atau sebaliknya, begitu dapat award KLA sebetulnya bisa datang dari yang paling tinggi pimpinan daerah, karena pengalaman dari daerah-daerah lain yang saat ini sudah mengembangkan KLA. Kalau bupati wali kotanya concern, peduli, itu langsung gampang ke bawah-bawahnya. Ya, nanti kita bisa sharing nih. Di sini saya lihat wajah-wajah yang sudah mendapat penghargaan tinggi-tinggi semua ada. Dan jadi sharing, tanya, kok bisa sih? Kamu kok bisa? Padahal budgetnya nggak ada. Ya, nah, ada banyak sekali trik-trik yang bisa dilakukan. Tapi yang penting komitmen dari pimpinan daerah itulah kunci awal dulu. Kunci pertamanya di situ. Kalau bupati wali kotanya belum peduli, aduh ya mohon maaf, Bapak Ibu sekalian akan setengah mati nanti berproses, ya, akan setengah mati karena mengundang orang nanti yang dikirim wakilnya, ya. Terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau melakukan sesuatu, nanti juga yang dikirim wakilnya, akhirnya KLA-nya nggak akan berkembang, ya. Jadi itulah yang sering kami sampaikan. Oke, kalau perlu dari kami harus ketemu dengan bupati wali kotanya, itu yang selalu saya sampaikan berkali-kali ke teman-teman. Itulah tugas kami, bahwa kami harus memfasilitasi provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia sehingga kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Caranya ya pertemukanlah dengan bupati dan wali kotanya. Ya, pengalaman kami Pak, Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah punya 302 ya kabupaten kota seluruh Indonesia yang sudah menginisiasi ini. Dan sebagian besar dari itu saya personally sudah bertemu. Dan pengalaman saya tidak ada tuh satu bupati wali kota pun setelah kami beraudiensi kemudian mulai ini saya nggak setuju, biarin aja kabupaten kota saya seperti saat ini. Kayaknya nggak ada yang melakukan penolakan seperti itu. Bahkan sebaliknya, semuanya langsung bilang, Bu Leni, ini penting sekali, ayo kita bangun. Jadi menurut Ibu gimana? Ayo kita. Nah, akhirnya
diajaklah semua DPRD, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, dinas pendidikan, kesehatan, semua yang berpihak, semua yang berkaitan langsung tugas dan fungsinya dengan anak ini maupun yang tidak langsung seperti dunia usaha, lembaga masyarakat, media, sampai perorangan pun tokoh-tokoh juga diajak. Kalau pimpinan daerah kita paham dan langsung ngeklik gitu, ya kliknya itu langsung action, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, jangan diam sendiri, sodok sampai ke atas, sodok gimana caranya? Banyak sekali cara yang dilakukan. Prinsipnya gini, itu yang kabupaten lain dan kota lain bisa, berarti kabupaten kotaku juga harus bisa. Itu prinsipnya, ya. Jadi jangan sampai kita menyerah hanya karena pimpinan daerah kita belum mendukung. Sebetulnya mereka bukan tidak mendukung, tapi beliau-beliau itu biasanya karena belum tahu, belum terinformasi. Ya, kalau sudah tahu dan sudah terinformasi, itulah tadi pengalaman kami. Pasti mereka langsung bergayung sambut. Jangan lama-lama, langsung udah launching. Itu langsung cepat bentuk tim untuk nyusun perda. Ayo gugus tugasnya siapa? Yang memandoin akhirnya beliau. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk menyadarkan, membuat paham pimpinan daerah kita. Tanpa itu sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti mau acara apa saja, beliau juga tidak akan pernah hadir. Kalau beliaunya nggak hadir, ya kepala dinas apa semua yang nggak akan hadir. Ya. Nah, itulah sistem yang mau kita bangun. Yang pemilik utamanya adalah pimpinan daerah. Dan kenapa kita harus mendorong bahwa harus punya perda, peraturan daerah? Karena kami ingin semua daerah punya perda. Karena kalau bupati wali kotanya ganti, pembangunan anak akan tetap terus berjalan di daerah tersebut. Ya kan? Coba bayangkan kalau nggak punya perda, pilkada langsung udah semua udah gelisah. Ini nanti gimana nih? Nyambung nggak ini? Dilakukan lagi nggak ini? Semua gelisah seperti itu. Tapi kalau kita punya perda dan pengalaman yang ada sekarang sampai saat ini, walaupun bupati wali kotanya ganti, kami cuma tinggal mengingatkan, kalian berkirim surat lagi kepada bupati wali kota yang baru, ya, dan beliau akan melihat kembali. Oh iya, ternyata ini sudah mandat dari perda, jadi harus dilakukan. Itu tidak akan berhenti, pasti akan continue. Nah, ayo Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama kita bangun sistem ini, dan itulah tugas kita bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari proses ini semua. Jangan menunggu, ya, semua harus kita mulai dan harus kita awali. Ya, next. Ini siapanya? Ini contoh saja. Siapa yang akan Bapak Ibu sekalian libatkan? Kotak yang tengah itulah kabupaten kota layak anaknya. Klaster 1 sampai 4 pemenuhan hak anak, klaster 5 perlindungan khusus, 5 klaster hak anak dikemas dalam KLA. Kalau ditarik ke provinsi menjadi provinsi layak anak, naik ke Indonesia menjadi idola Indonesia layak anak, naik ke dunia menjadi dunia layak anak. Ya, turun ke bawah kecamatan layak anak, desa kelurahan layak anak, mau ke RW, mau ke RT, ke keluarga, akhirnya yang berujung memperoleh manfaat adalah anak-anak yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau KLA maju di wilayah Bapak Ibu sekalian, anak-anak di wilayah Bapak Ibu sekalian lah yang akan memperoleh manfaatnya, bukan anak orang lain. Ya, jadi kalau kita semua maju, 514 kabupaten kota maju, maka Indonesia layak anak 2030 bisa terwujud. Ya, next. Ini milestone-nya. Kita ingin idola 2030. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun kita memiliki 20 kabupaten kota yang piloting menjadi KLA. Kemudian 5 tahun berikutnya kita sudah mencapai kemarin per Desember 2016 sebanyak 302 kabupaten kota. Ya, kita harus menyelesaikan dalam tempo 2 tahun ini seluruh kabupaten kota harus minimal menginisiasi. Jadi kalau kabupaten Bapak Ibu sekalian dan kota Bapak Ibu sekalian belum,
Nah itu berarti masuk ke dalam golongan di luar 302. Masih tidur, kata bapak ini masih tidur. Enggak Pak, belum bangun ya. Jangan bilang masih tidur, belum bangun, sinonim ya. Oke, nah jadi bapak ibu sekalian, ya udah. Jadi kita semua ingin Indonesia layak anak. Kontribusi bapak ibu sekalian itu ada di kabupaten kota, dan disitulah otonomi. Artinya apa? 80% lebih uang negara itu ke bapak ibu sekalian. Ya, jadi terkadang kami juga bingung kalau masih pada minta uang ke pusat. Pusat itu dan provinsi itu jatahnya hanya sekitar 17% untuk pusat dan provinsi. Bapak ibu sekalian itu 80% lebih itu anggaran udah tersebar di kabupaten kota. Ya. Nah, inilah yang perlu dipahamkan. Kenapa otonomi ada di kabupaten kota? Karena memang duitnya ada di sana. Ya. Nah sekarang bagaimana anggaran itu digunakan untuk kemajuan anak-anak di wilayah bapak ibu sekalian? Sebagian, tentunya banyak yang dibutuhkan, sebagian. Ya. Next, bagaimananya? Ya, komit pimpinan daerah dulu komit. Kalau nggak komit, bisa. Terus bentuk gugus tugas. Siapa ketuanya? Ketuanya Pak Bupati Wali Kotanya aja sekalian. Minimal sekdanya, minimal lagi kepala bapedanya. Ya, kenapa? Karena kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai pengaruh paling tinggi di daerah tersebut, yang mempunyai tingkat pengambilan keputusan yang paling tinggi. Ya, mohon maaf, kalau misalnya gugus tugas KLA, ketuanya masih kepala dinas PPPA, ini pengalaman di beberapa daerah sulit, Bapak Ibu sekalian. Karena siapa yang mau dikoordinir oleh dinas? Semua merasa sederajat kan? Dinas pendidikan mana mau dikoordinir dinas PPPA? Ya. Nah, jadi di dalam membentuk gugus tugas ini Bapak Ibu sekalian, identifikasi, bicarakan dengan Bapak Bupati Wali Kota. Nanti kalau Bapak Bupati Wali Kotanya bilang, udah kamu aja kepala dinas PPPA yang jadi ketuanya. Pak mau izin, bukan kami tidak mau, tapi ini dibutuhkan karena untuk penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan dengan pihak-pihak lain. Saya rasa kalau kita, kalau Bapak Bupati menunjuk misalnya sekda atau ketua bapeda atau siapapun lah yang menurut Bapak, tapi yang pasti kepala dinas PPPA jadi kepala sekretariatnya aja yang menyiapkan semua data, yang mendukung proses di balik layarnya. Nah itulah justru yang paling sibuk nantinya. Tapi pada saat pemimpin lakukan koordinasi, serahkan itu semua pada yang punya kuasa yang paling tinggi di wilayah Bapak Ibu sekalian, agar semua lancar, ya. Karena tadi sekolah sehat, kabupaten kota sehat, kepalanya juga bukan dinas kesehatan, kepalanya juga bupati wali kota atau pak sekdanya. Bapak Ibu sekarang bisa cek, ya. Jadi mau jadi kabupaten kota tangguh, kepalanya juga bukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pasti juga bupatinya. Ya, jadi itulah kenapa dinas-dinas lain untuk mensukseskan programnya juga menggunakan kewenangan dari pimpinan daerah, karena untuk memperlancar dalam proses koordinasi dan proses-proses lainnya. Data disiapkan, rencana aksi daerah dibikin, semua tentunya kalau sudah dari tahap planning. Disinilah peran dari Bapeda, ya. Dari Bapeda harus menjadi tolak ukur yang harus menjadi pemeran utama, ya, dalam proses planning sebelum KLA ini dimulai, ya. Karena apa? Karena Bapeda lah yang memahami dan mengerti semua kebijakan, semua program, semua kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di daerah, ya kan? Dia tahu programnya apa, kegiatannya apa, duitnya berapa, ada di mana. Bapeda yang mengetahui itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting ya di tahap perencanaannya, dan kemudian kita laksanakan sama-sama. Dan sekarang inilah kami akan mengevaluasi. Jadi kita sekarang berada di tahap nomor 6, ya. Nah, ayo kita sama-sama
saya rasa kita sudah lampaui warna merah, kuning, hijau, biru, dan sekarang kita berada di warna yang merah muda di atas. Itu warnanya ungu muda ini. Ya, sekali lagi ini proses yang harus dilampaui agar kita semua langkahnya juga sama. Ya, ke depan juga semua bisa mengidentifikasinya secara bersama-sama dan kita bisa tahu kita pada level yang mana untuk tahap persiapannya maupun tahap perencanaannya. Next, ini indikator yang lama Bapak Ibu sekalian, 31 indikator, ya kan? Bagi semua yang sudah mengikuti evaluasi sampai dengan 2015 dan kemarin yang mengikuti di 2016 untuk pelaksanaan KLA, ini yang dipakai 31. Ya, jadi 31 ini menjabarkan semua 5 klaster substantif tadi. Klaster 1, 2, 3, 4 apa namanya Bapak Ibu sekalian? Pemenuhan hak anak. Klaster 5-nya? Nah, jadi kalau dijumlah dua-duanya namanya apa? Perlindungan anak. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 pemenuhan hak anak, PHA. Klaster 5 PKA, perlindungan khusus anak. Di jumlah dua-duanya tinggal huruf depan nama belakangnya, langsung perlindungan anak. Ya, 31 sampai Desember 2016 inilah yang kita pakai. Ya, berdasarkan pengalaman selama ini kita review, ya. Dan jumlah indikatornya juga untuk evaluasi 2017. Ini yang salah satu yang tadi saya sebutkan. Selain evaluasi di 2017 ini kita menggunakan berbasis web, indikator KLA yang akan kita gunakan juga jumlahnya tidak 31 lagi, yaitu menjadi 24. Ya, next. Ini teorinya tadi bahwa ini Undang-Undang 35 2014. Ya, terus next. Nah ini pasal, nah ini yang tadi saya bilang, kalau nanti habis dari sini ngelapor ke Bupati Wali Kotanya, pakai pasal ini Bapak Ibu sekalian. Pak ini loh Pak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk KLA itu adalah kita Pak. Dalam hal ini adalah Bapak selaku pimpinan daerah tertinggi. Ya, kita, yaitu pemerintah daerah, yaitu Bapak dan Ibu. Itu mati kenapa tuh? Layarnya 3. Tolong panitia. Ada yang kesandung kabelnya, kakinya mungkin di bawah. Kalau kakinya di bawah semua. Maksudnya kakinya juga mungkin kalau ada kabel agak dihindari dulu Bapak Ibu sekalian. Sementara lihat ke depan sini Bu sambil menunggu ya. Dan 1 sampai 3 nggak pernah mati gini. Kakinya coba mungkin kena tas atau apa. Ya. Kemudian pasal lainnya tentang bagaimana next. Halo, operatornya juga sibuk lihat kabel. Jadi ini pasal 24. Kalau tadi menyebutkan bahwa Bupati Wali Kota sebagai yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk KLA, pasal 24 ajak tuh dengar suara anak. Ya, jadi ini harus mainstreaming ke dalam semua aktiviti kita. Ya, jadi anak itu jangan hanya sebagai dihitung-hitung. Ini kamu sebagai target aja ya, kamu sebagai ininya. Tapi kita harus menerapkan pasal 24 ini bahwa kasih kesempatan anak sampai mereka mau menyampaikan pendapatnya. Dan kita harus dengar dan kita akomodir sesuai dengan prioritas yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, yang ada di provinsi Bapak Ibu sekalian. Jadi dengar suara anak dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang menyampaikan pendapat tidak Bapak Ibu sekalian terima, Bapak Ibu sekalian melanggar pasal 24 ini. Ya, itu ya, ini Pak Haji sama Pak Hamid nih, 2 nih. Kalau ada anak-anak sampai ditolak sama Pak, itu yang paling teriak duluan 2 nih. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa pasal ini menjadi pasal yang mainstreaming. Jadi mau bikin apa aja kalau anak-anak itu menyampaikan sesuatu, dengarkanlah, ya. Dan akomodirlah sesuai dengan apa yang mereka minta, tentunya setelah dilakukan
pembahasan, bukan kemudian semerta-merta aku mau memenuhi pasal 24 kategori harus diterima, nanti pendapatnya nggak jelas kok ya diterima juga, ya nggak begitu ya. Oke, next pasal 72, inilah yang tadi harus Bapak Ibu sekalian rangkul. Masyarakat diajak. Siapa itu masyarakatnya? Masyarakat di sini terdiri dari orang perorangan dan seterusnya sampai media. Ajak Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka tuh pasti punya kegiatan. Minimal perusahaan tuh pasti, entah yang ngasih beasiswa, entah cuma kasih bantuan sepatu, bantuan tas. Mana kita tahu, kita kan nggak ngerti kita di kantor. Mereka dalam rangka ulang tahunnya mereka bikin acara ini, itu mungkin yang diundang bupati wali kotanya. Kita nggak pernah di dinas PP nggak diundang. Makanya nanti pada saat mengisi pertanyaan itu ajak mereka semua. Yang kita nggak tahu, kita akan menjadi tahu. Oh ternyata banyak sekali yang mendukung kita. Ya, saya kebetulan mendampingi beberapa perusahaan ke beberapa daerah. Ada yang bantu sepatu sampai sekian ribu, puluh ribu. Ada yang bantu tas, ada yang kasih beasiswa, ada yang mengirim sekolah S1, mengirim ke SMK, bangunin bengkel untuk kerja praktek. Banyak sekali. Ya, jadi tidak mungkin kalau di daerah Bapak Ibu sekalian tidak ada informasi tentang itu. Coba, bank, perbankan saja. BNI, BRI, Bank Mandiri, 3 bank gede-gede ini. Siapa yang di kabupaten kotanya nggak punya bank, 3 bank itu? Coba angkat tangan. Pasti semua punya, ya kan? Nah, pasti ada kegiatan jalan santai, ada kegiatan apa segala macam. Pasti itu mereka mendukung anak, ya. Nah, bagi mereka yang belum dukung anak, Bapak Ibu sekalian, ketokin pintunya, Pak. Saya mau menerapkan pasal 72 ini, bahwa Bapak sebagai bagian dari pasal 72 ini, Bapak diminta untuk mendukung tentang pembangunan anak di wilayah kami. Karena Bapak ada di wilayah kami, ayo bantulah Pak. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, pakai pasal-pasal ini. Pasal ini dibentuk, disusun, ini berdarah-darah memasukkan ini. Jangan kemudian hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai untuk dipandang-pandang. Tidak. Pasal ini bisa Bapak gunakan untuk advokasi Bapak Ibu sekalian ke lembaga-lembaga yang tertulis di pasal 72 ini. Ya, kumpulkan semua dunia usaha, bentuk asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia. Bu, gimana caranya? Ayo, itu semua ada. Nanti saya datangkan ke ketuanya ke kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Karena sudah banyak kabupaten kota yang sudah menginisiasi membentuk itu. Dikumpulkan, jadi bahu-membahu semua dunia usaha berkumpul, ada wadahnya di tingkat nasional. Karena secara dunia asosiasi ini diakui yang pertama di dunia tahun 2013. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang tertulis di pasal 72 ini bisa Bapak Ibu sekalian ajak. Kalau sekali diajak belum mempan, ya yang ajak naikin, yuk ajak Pak Sekda, yuk Pak Sekdanya belum mempan, yuk ajak Pak Bupati Wali Kota. Pikirkan acara Pak Bupati Wali Kota yang bicara di sana, ya. Nah, jadi dunia usaha tadi, pabrik atau apa bank atau apa saja, pasti mereka akan mendukung. Biasanya kalau yang di meeting pertama biasanya yang membuka memang bupati atau wali kota, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan patah semangat. Bu, udah Bu diundang. Siapa yang undang? Kepala dinas kami. Ya mungkin belum mempan. Ayo pakai yang di atasnya. Siapa? Biar mempan, ya. Jadi terus sampai akhirnya kita mampu menggalang itu semua. Kalau nanti berhasil, siapa yang akan memperoleh manfaatnya? Pasti anak-anak di wilayah Bapak Ibu sekalian, iya kan? Masa mau anak-anak tetangga? Kan enggak, ya. Jadi mau gagal, mau berhasil, semua adalah tergantung dari Bapak Ibu sekalian di wilayahnya masing-masing. Seberapa dalam, seberapa gigih menggarap ini semua, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong ini menjadi perhatian kita. Di luar kita, mereka-mereka ini bisa mendukung kita sepanjang kita advokasi mereka dulu tentunya, ya. Ketok-ketok baik-baik, jelaskan dan pasti, ya, mereka akan mendukung kita. Next,
Ini apa saja yang bisa dilakukan dengan cara apa saja, nanti dibaca saja ya. Terus next. Nah ini ormas pun juga dia bisa melakukan apa saja, juga diatur juga ya. Terus media mau apa saja juga ada aturannya bagus sekalian ya. Terus dunia usaha dan terakhir ini juga ada. Jadi semua punya perannya dengan cara mereka masing-masing. Undang-undang ya ini ya. Dulu Bapak Ibu sekarang kan sebelum keluar undang-undang ini mengalami kesulitan kalau mengajak mereka. Dan sekarang ini sudah masuk dalam Undang-Undang 35 tentang perubahan atas Undang-Undang 23/2002 tentang perlindungan anak ini. Dan disinilah manfaatkanlah pasal-pasal ini sehingga anak-anak yang akan memperoleh manfaatnya di wilayah Bapak Ibu sekalian. Next. Ini alokasi waktu dan fokus Bapak Ibu sekalian. Anak-anak itu hidup 24 jam. Ya. 8 jam sekolah, 8 jam di rumah, 8 jam lain-lain, ya bisa di rumah juga memperpanjang jam di sekolah, jalan dari rumah ke sekolah, lagi bermain, lagi ke mall, lagi dimanapun juga. Program kita agar merujuk pada ini semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, fokusnya. Jadi makanya kita punya kalau di rumah pengasuhan, di sekolah ramah anak, lain-lain ruang bermain ramah anak, rute aman, semua kita jaga sehingga anak-anak kita merasa aman dan nyaman dimanapun mereka berada. Perlu dukungan siapa? Dukungan semua pihak. Sekali lagi, bukan hanya dinas BPPA. Ya, siapa yang melakukan sekolah ramah anak? Awalnya memang dinas BPPA, tapi ke belakangnya harus dinas pendidikan, kan gitu, dengan Kementerian Agama untuk madrasahnya. Ruang bermain ramah anak harus siapa? Awalnya diadvokasi dinas BPPA, tapi ke belakangnya siapa? Dinas Pertamanan, ya kan? Kemudian rute aman selamat, ada zona aman sekolah, adalah yang lain-lainnya. Perjalanan anak dari rumah ke sekolah harus siapa? Dinas Perhubungan dan Kepolisian, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sebagai dinas PPPA harus mampu menempatkan diri. Mana yang saya sebagai koordinator, mana yang perangkat daerah lain yang harus jadi koordinator, ya. Nah, jadi semua kita bisa lihat dari alokasi waktu dan fokus di mana anak-anak itu berada. Ya, next. Tahun 2017 inilah perubahan dimulai. Indikator dikurangi dari 31 menjadi 24. Fokus tetap pada pemenuhan hak anak. Klaster 1 sampai berapa? 4. Dan perlindungan khusus. Ya, tetap fokusnya. Next. Terus ini nanti mulai. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian indikator yang baru. 24. Kelembagaan sebagai perekat dari 5 klaster yang semula ada 6 berkurang menjadi 3. Klaster 1 hak sipil yang semula ada 4 berkurang jadi 3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang semula hanya 3 bertambah menjadi 4. Kesehatan dan kesejahteraan anak yang semula 9 menjadi 6. Pendidikan tetap semula 4 menjadi 4, perlindungan khusus juga tetap menjadi 4. Total 24 indikator. Inilah yang akan kita latihkan kepada Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi website yang akan dilangsungkan nanti setelah presentasi saya ini. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sekalian tolong dicermati semua. Sekali lagi harus teliti dalam menjawab, dan dalam menjawab melibatkan semua pihak. Next. Indikatornya kelembagaan ada 3. Masing-masing indikator di kolom kanannya ada ukurannya. Ya. Jadi kalau ada perda ada dan cuma ada tapi nggak dilaksanakan, yang untuk apa? Ya. Ada gugus tugas tapi tidak berfungsi, ya juga untuk apa? Ada rencana aksi daerah ada tapi juga tidak dilaksanakan, juga untuk apa? Ya. Nah, kemudian kecamatan layak anak sebagai penjabaran di tingkat yang lebih rendah dari kabupaten kota
juga perlu kita perkuat terus sampai turun ke desa kelurahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk menjembatani semua hal-hal yang perlu kita ukur dalam rangka terlembaganya Kabupaten Kota Layak Anak. Keterlibatan tadi lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, semua perlu kita evaluasi juga. Next. Nah, ini per klasternya, semua ukurannya nanti dijabarkan ke dalam setiap pertanyaan. Tapi ini sebagai langkah awal, Bapak Ibu sekalian. Di sini kami tampilkan indikatornya dan ukurannya dari masing-masing indikator itu. Meskipun jumlah indikator itu turun secara drastis dari 31 menjadi 24, tetapi ukuran yang ada di masing-masing indikator kalau dijumlah itu sebetulnya bertambah ukurannya, ya. Kenapa bertambah? Karena kita pertajam sesuai dengan sistem yang mau kita bangun, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk klaster hak sipil. Hak sipil yang paling penting di sini adalah pertama akte, ya. Karena akte merupakan hak dasar anak yang paling utama. Tanpa akte anak rawan dipalsu identitasnya. Kalau sudah dipalsu identitasnya dan rawan untuk di trafficking. Makanya tadi saya bilang, kalau klaster 1, 2, 3, 4 gak kuat, klaster 5 lah yang akan menerima bebannya. Tidak punya akte, jadi trafficking. Anak korban trafficking masuk di perlindungan khusus anak. Ya. Nah, kedua, informasi layak anak. Informasi layak anak harus kita jauhkan anak-anak dari kekerasan, dari pornografi. Materi yang berbau kekerasan pornografi harus kita jauhkan dari anak-anak kita. Kalau dia akhirnya menjadi korban dari pornografi, dia menjadi mulai dari muslim bank desa, ya. Anak bisa kita perankan sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor dari isu apa saja Bu Leni? Apa saja isu yang terkait dengan anak? Yang ada di semua indikator itu anak-anak kita bisa kita minta untuk mendukung sebagai pelopor dan pelapor. Ya, sebagai catatan dan untuk diketahui, tahun 2016 Forum Anak Nasional seluruh Indonesia menyepakati 2P-nya pelopor dan pelapor dalam 4 isu utama, yaitu perkawinan anak. Nah, ini yang ada di klaster 2, ya. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim. Kemudian yang ketiga tentang internet sehat, ini terkait dengan klaster 1. Kemudian yang terakhir tentang rokok, klaster 3. Jadi semua klaster anak-anak itu juga ingin dan peduli. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah partisipasi anak harus kita ukur. Sejauh mana anak-anak di wilayah Bapak Ibu sekalian diberikan wadah, dibentuk forum anaknya. Setelah dibentuk jangan didiemin aja. Anak-anak kita tuh semua cerdas-cerdas. Anak-anak kita tuh semua hebat-hebat. Asal kita bisa mampu memberikan wadah yang tepat buat mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sudah banyak yang dikirim ke luar negeri karena keberhasilannya menggagalkan perkawinan anak, menggagalkan penebangan hutan mangrove, menggagalkan ini, menggagalkan itu. Itu semua peran anak-anak, ya, karena mereka hidup di sana, mereka tahu apa yang membahayakan mereka, ya. Nah sekarang dengan peran 2P anak-anak kita beri wadah yang lebih terkoordinir, ya. Selama ini mereka hanya berperan aja, sekarang kita beri wadah dengan 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor berarti anak-anak menjadi agen perubahan. Pelapor, kalau ada apa-apa mereka melapor. Melapor ke siapa? Pertama lapor saja ke dinas PPPA. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan kaget, ya. Tiba-tiba anak ini pada laporin semua ke Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sudah dilatih, ya. Dan misalnya nih, kalau anak-anak misalnya di sekolahnya tahu temannya tidak punya akte, dia lapor ke ibu dinas PPPA. Jangan Bapak Ibu sekalian kemudian didiemin. Ibu langsung meneruskan ke dukcapilnya, ya. Jadi mekanisme itu harus direspon. Itu untuk membantu ibu bapak sekalian, sehingga indikator tadi yang tentang akte
bisa segera terselesaikan, yaitu 100% anak-anak di wilayah Bapak Ibu sekalian bisa memiliki kutipan akte. Nah ini kinerja dari anak-anak yang juga perlu diapresiasi. Pertama diberi wadah dulu, ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian jangan abaikan partisipasi anak, karena dia untuk nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca semua pertanyaan yang ada di evaluasi ini, semua menuntut jawaban atas apa partisipasi anak dalam setiap indikator yang ada nomor 1 sampai 24. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak menggarap forum anak, tidak menggarap lembaga masyarakat, tidak menggarap dunia usaha, tidak menggarap media, dan tidak bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya, 5 ini kalau Bapak Ibu sekalian tidak lakukan, ini skor Bapak Ibu sekalian langsung akan drop. Kenapa? Karena hampir di semua pertanyaan dari setiap indikator selalu meminta jawaban atas peran dari 5 ini. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Next. Klaster 2, lingkungan keluarga. Yang penting di sini adalah tidak ada perkawinan anak. Ya, tidak ada perkawinan anak. Anak jangan dikawinkan di bawah umur 18 tahun. Data yang kami miliki, yang paling muda usia anak dikawinkan adalah 10 tahun. Nah, coba, keren banget kan? 10 tahun, 10 tahun dikawinkan, 11 tahun punya anak, 12 tahun dicerai, 13 tahun udah jadi janda. Kawin lagi umur 14 tahun, dicerai lagi 15 tahun. Kawin lagi umur, nah, ya, anak punya anak, masih anak, sudah janda juga masih anak. Kok mau indeks pembangunan manusia tinggi? Dari mana? Kalau dia kawin pasti drop out, ya kan? Kalau dia kawin bisa jadi kemudian dia bekerja. Kalau bekerja dengan lulus SD atau SMP, jenis pekerjaan apa? Pasti pekerjaannya berskala rendah, ya kan? Upah rendah. Terus kalau dia kawin dan melahirkan, anak dilahirkan dari seorang anak, pasti resiko kematian bayi, resiko berat badan lahir rendah, prematur, disabilitas, dan lain sebagainya. Padahal indeks pembangunan manusia ditentukan oleh pendidikan, anak drop out, oleh kesehatan, kematian bayi, oleh ekonomi, upah rendah. Lah kok IPM-nya mau minta tinggi? Nah, atasi dulu nih perkawinan anak. Ya, jadi Kabupaten Kota Layak Anak itu ideologinya sangat dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sebetulnya pernyataan yang barusan saya sampaikan. Itu kalau Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada Pak Bupati dan Wali Kota, pasti Bapak Bupati Wali Kotanya mikir 1000 kali. Oh iya, berarti aku harus dukung, aku harus hapuskan semua perkawinan anak ini karena aku mau jadi kota layak anak. Pasti, nggak mungkin Pak Bupatinya kemudian nggak mendukung. Siapa yang kabupaten kota yang nggak ingin IPM yang tinggi? Coba angkat tangan di ruangan ini. Ya kan? Pasti kita semua ingin indeks pembangunan manusia di wilayah Bapak Ibu sekalian pasti ingin setinggi mungkin. Tapi itu tidak akan pernah tinggi Bapak Ibu sekalian kalau masalah perkawinan anak ini masih menjadi masalah utama di wilayah Bapak Ibu sekalian. Karena tadi implikasinya, kalau udah kawin ya drop out. Kalau udah kawin melahirkan anak, pasti resikonya pada anaknya maupun ibunya, ya, dan seterusnya. Oke, kemudian pengasuhan ini juga penting, dan yang terakhir adalah ruang-ruang publik, infrastrukturnya juga harus ramah anak. Ruang bermain ramah anak, ya, kerjasama dengan pertamanan, coba dicek di mana tempat-tempat anak-anak banyak bermain. Coba Bapak Ibu sekalian dilihat apakah tanamannya tajam-tajam, batunya tajam-tajam, ya, perosotannya berkarat dan lain sebagainya. Itu sepele, ya. Tapi kalau sampai dia bermasalah di dalam dia melakukan
permainan ini juga, bermain ini juga akan mempengaruhi dia dalam aktivitas dia. Saya pernah hadir di suatu kabupaten, bukan kabupaten, satu kota di Indonesia Timur, ya. Mungkin ada salah satu wilayah Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Saya tidak apa hari ini dari provinsi mana aja. Tapi saya datang ke kota itu, sebetulnya saya diminta untuk meresmikan sekolah ramah anak. Ya, jam 7 pagi saya sudah standby di sekolah tersebut, upacara dan mau upacara kan. Nah, tiba-tiba ada anak yang jerit dari dalam sekolah itu, anak itu menjerit. Kita semua kaget karena semua sudah berkumpul di lapangan sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu yang namanya anak, rupanya lagi main bola dengan teman-temannya. Bolanya nyusup ke dalam pohon yang ada di sekolah. Pohon itu pohon apa coba? Pohon bugenvil. Makanya saya sampai sekarang trauma saya kalau melihat pohon bugenvil. Jadi anak itu keluar dan dia yang dia pikir adalah mau ngambil bola itu. Dia nggak berpikir bahayanya pohon itu terhadap badan dia. Jadi dia tarik badan dia keluar. Itu yang namanya mulai mata semua itu berdarah. Kena bugenvil tadi. Itulah Bapak Ibu sekalian, bagian dari kita mau bicara sekolah ramah anak itu sampai yang tanaman kayak gitu pun juga perlu diperhatikan. Bukan hanya di sekolah, di taman-taman juga itu juga akan berbahaya. Ya, jadi sejak itu saya ngeri kalau lihat pohon bugenvil. Padahal pohon bugenvil itu cantik ya, bunganya kan cantik, orange, semua warna ada kan, dan dia tahan di daerah tandus sekalipun dia akan tumbuh dengan subur. Nah, tapi peristiwa itu benar-benar membawa saya trauma. Trauma kedua terjadi di puskesmas. Lagi mau kunjungan ke puskesmas. Bu, ini puskesmas yang terbaik di wilayah kami. Pelayanan ini, ina itu. Tiba-tiba belum sampai masih di pagernya puskesmas. Wih, dari dalam lari anak-anak dengan berdarah-darah juga. Apa? Coba. Anak ini ternyata cabut gigi, tapi puskesmas itu nggak punya air bersih. Jadi nggak ada air untuk kumur. Jadi bajunya di semua berdarah, lantai puskesmas semua berdarah. Dan itu kejadian hanya beda seminggu. Jadi saya habis lihat anak-anak berlumuran darah kena tanaman bugenvil di sekolahnya. Minggu berikutnya saya melihat lumuran darah keluar dari mulut si anak ini karena dia habis cabut gigi, nggak punya air untuk kumur si puskesmas ini. Padahal air bersih, sanitasi itu adalah bagian dari kita bangun kabupaten kota layak anak, termasuk ketersediaannya di fasilitas kesehatan dalam hal ini puskesmas. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi rasanya melihatnya ngeri gitu ya. Nah next, ini klaster ini semua Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti ya, akan diuraikan setiap pertanyaannya. Ukurannya juga sangat jelas sekali di sini. Untuk kesehatan yang semula ada 9 sekarang menjadi 6 ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari persalinan, kemudian gizi dan seterusnya. Next, klaster 4 pendidikan. Nah ini ada sekolah ramah anak. Wajib belajar memang kami minta 12 tahun Bapak Ibu sekalian. Meskipun undang-undang sistem pendidikan nasional meminta hanya 9 tahun, tapi kami minta wajib belajar 12 tahun. Ini terkait dengan perkawinan anak tadi. Jadi kalau tidak ada perkawinan anak, berarti semua anak harus lulus SMA minimal. Ya, karena anak kan usia sampai 18 tahun, di bawah 18 tahun, kira-kira sampai lulus SMA. Ya, jadi KLA ini lebih progresif daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau semua anak tidak ada yang kawin, berarti dia sekolah, berarti wajib belajarnya 100%. Berarti next di klaster 5-nya, coba tidak ada pekerjaan. Ini satu rangkaian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah makanya kita bekerja harus secara holistik. Nah, dari masing-masing indikator terkait dengan yang lainnya, kalau perkawinan anak tinggi pasti ada korelasi dengan rata-rata lama sekolah yang rendah, dan juga pasti ada korelasi dengan tingginya angka perkawinan anak. Ya,
Nah, kalau tingginya angka perkawinan anak, berarti terus lari ke coba klaster 3 naik ke atas. Nah di sini pasti prevalensi gizi buruk pada anak pasti akan tinggi. Nah itu semua berkait Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mengintervensi sesuatu pasti akan berakibat positif di indikator yang lainnya. Mengintervensi sesuatu pasti akan berimplikasi positif terhadap klaster yang lainnya. Ya. Nah inilah komprehensifnya KLA ini karena antar klaster juga saling berkaitan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk kesehatan kita ada ASI eksklusif, puskesmas dengan pelayanan ramah anak, pelayanan juga di rumah sakit, ya, gizi kita atasi, kemudian air minum, sanitasi, dan juga masalah persalinan di fasilitas kesehatan. Ya, next, terus yang kita udah pendidikan. Oh, pendidikan tadi ada satu yang terlewat selain sekolah ramah anak, yaitu pusat kreativitas anak. Ya, untuk menjawab kegiatan anak di luar jam sekolah. Tadi kan ada ya 8 jam tidur, 8 jam sekolah, 8 jam lain-lain. Nah lain-lain ini harus diisi hal yang positif. Bu, kami sudah punya sanggar, iya itu bisa. Bu, kami sudah punya perkumpulan musik, iya. Intinya semua kegiatan anak yang dilakukan di luar jam sekolah itulah masuk ke dalam kelompok kreativitas ini. Ya, next. Ini udah tadi ya perlindungan khusus. Jadi kita lihat ini sebetulnya menjawab 15 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ada di dalam Undang-Undang 35 2014. Kita kelompokkan ke dalam 4 indikator utama, tapi masing-masing indikator ada yang AB, AB, ABC. Ya. Jadi sebetulnya perlindungan khusus ini ada 8 indikatornya, tapi dia dikelompokkan ke dalam 4 indikator. Ya. Next. Ini tahun 2015, 2011, 12, 13, 15. Ini Bapak Ibu sekalian prestasi dari kabupaten kota yang memperoleh penghargaan. Apakah Bapak Ibu sekalian bagian dari yang 3, 24 atau 50? Nah, ini 3 itu hanya 3 kota. Surabaya, Solo, dan Denpasar. Ya, ada nggak Denpasar di sini? Ada Denpasar? Nah itu. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya ke Denpasar, Bapak dan Ibu dari Denpasar, mulai dari tadi yang peran perusahaan di mana ya, kemudian semua Denpasar 1 dari 3 yang memperoleh penghargaan tertinggi untuk media. Ya, kalau kemarin di batch 1 ada Solo, ya di batch 2-nya ada Surabaya. Batch 1 apa? Batch 1 dua-duanya Solo dan Surabaya di batch 1. Kemudian 24 Madya, Pratama 50. Jadi kalau yang sekarang udah dapat Pratama, ayo dong 2017 naik ke Madya. Yang dapat Madya naik dong ke Nindya, yang udah Nindya naik dong ke Utama. Ya, jadi semua kita dorong Bapak Ibu sekalian. Ya, karena bagaimanapun juga inilah cara kita untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di Indonesia ini. Ya, salah satu bentuknya dan untuk memberi motivasi dan insentif bagi daerah adalah melalui award ini. Ya, jadi di 2015 memang sudah ditetapkan bahwa penghargaan KLA hanya diberikan 2 tahun sekali. Ya, jadi tahun inilah penghargaan berikutnya dan sekaligus sistem evaluasinya kita sempurnakan. Oke, next. Nah ini tagline kita. Bapak Ibu sekalian jangan bingung. Kalau logonya KLA memang yang di kanan atas itu. Kalau tagline-nya KLA adalah semua anak-anak kita. Tapi gerakannya ada gerakan bersama lindungi anak. Ya, gerakan berlian kan ada kan bersama lindungi anak. Jadi semua itu bisa kita lakukan. Yang penting apapun yang kita lakukan adalah untuk yang terbaik anak-anak Indonesia. Ya, jadi for the best interest of our beloved children itu harus menjadi bagian dari niat kita, langkah kita dan apapun yang program dan kegiatan yang kita lakukan. Ya, jadi itu semua nanti akan memberikan dampak positif kepada
anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijelaskan timnya. Saya mungkin akan ini ada Pak Hamid, nah dia udah lagi di mic. Pak Hamid dan Pak Hadi, Pak Hadi mohon berdiri. Tadi ada Bu Yanti, satu lagi di luar ya. Itu mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang terkait dengan substansi kepada beliau-beliau, tapi sebetulnya kami di kantor juga punya 10 direktur eselon 2 asisten deputi yang bertanggung jawab untuk mengawal substansi ini ya. Dan ada 2 deputi, saya dan ada deputi yang menangani perlindungan khusus. Saya untuk yang di pemenuhan hak anak ya, yang pasal 1, 2, 3 dan 4. Tapi untuk KLA saya ditunjuk sebagai ketua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk substansi kami siap mendampingi. Untuk teknis dalam sistem evaluasi ini dari aspek webnya ya, aplikasi webnya nanti dapat kami informasikan dalam waktu dekat. Kita juga akan bikinnya melalui dalam bentuk mobile apps, nanti bisa dibuka dari HP gitu ya. Nanti kita fokus dulu di aplikasinya dengan web. Ini dengan timnya Pak Miko, Pak Miko bisa berdiri. Nah ini Pak Miko ya, ini dan dibantu dengan itu yang tim anak-anak muda, netizen nih, ya, generasi apa nih? Generasi Y atau generasi X nih? Ya ini dari teman-teman dari timnya Pak Miko yang nanti akan mendampingi. Nanti kami minta berpencak gitu ya. Tim ini akan mendampingi siapa yang ke kelompok meja depan sini. Ini kan ada 4 wing ya, atau 8 wing. Ini bisa dibagi-bagi, nanti bisa didampingi oleh masing-masing 1 orang ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang teknis tiba-tiba stuck, ini gimana kok nggak kepencet ininya, atau tiba-tiba udah saya isi kok kursornya malah hang atau apa, nah itulah itu pakarnya ya. Tapi kalau konten terkait dengan substansi, nah itu ke kami ya. Jadi kita berbagi tugas untuk itu, dan setelah ini nanti kita bisa langsung mempraktekkan tentunya setelah Pak Adi dan Pak Hamid kalau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, dan kita akan langsung fokus kepada aplikasi untuk webnya. Aplikasi web yang nanti akan disampaikan oleh timnya Pak Miko adalah masih yang bersifat untuk pelatihan saat ini. Nanti yang sudah final akan kita kirimkan dalam bentuk wordnya di tanggal 8 besok pagi, tetapi di dalam bentuk aplikasinya itu sekitar 10 hari ke depan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan mengisi dengan metode caranya di download dulu mungkin, terus nanti dikirimkan kepada semua anggota mengisi, kemudian nanti dikumpulkan. Nah itu proses itu Bapak Ibu sekalian bisa lakukan seminggu atau 2 minggu. Kemudian pada saat aplikasi kami kirimkan, kami install ke dalam setiap komputer Bapak Ibu sekalian melalui web. Itu mudah-mudahan di tanggal berapa sih Pak? Itu 13 atau 18 ya? 18. Ya, 18. Itu nanti itu langsung diinput ke dalam komputer ya. Jadi jangan khawatir, masih di tanggal 18 Maret dan tadi penyampaian terakhirnya kan masih 6 April. Jadi waktunya masih jauh, tapi jangan terlena ya, jangan terlena judul lagu. Jadi jangan terlena, itu Bapak sekalian cepat-cepat mengisi dan menyampaikannya, mengumpulkannya, jangan sampai lewat dari tanggal deadline-nya ya. Itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar kita melakukan proses evaluasi ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya, dan nanti semuanya harus tetap mengumpulkan terlepas dari skor yang Bapak Ibu sekalian peroleh itu berapapun nilainya, karena selain dari penghargaan KLA ini secara utuh, kami juga akan memberikan penghargaan yang khusus-khusus, entah itu terkait dengan forum anak, terkait dengan sekolah ramah anak, dan lain-lain. Itu yang sedang kami identifikasi. Oleh sebab itu semua data selengkap-lengkapnya dari Bapak Ibu sekalian itu sangat diharapkan. Dan sebagai informasi yang terakhir, bahwa sampaikan juga kepada Bapak Ibu pimpinan Bupati dan Wali Kota dan Gubernur bagi yang mewakili provinsi, bahwa KLA ini memang membutuhkan komitmen dari pimpinan daerah, karena KLA juga sudah menjadi bagian
dari jaringan KLA internasional. Indonesia 2010 sudah masuk ke jaringan Asia, 2011 masuk ke jaringan Asia Pasifik, dan 2013 kita memperoleh penghargaan untuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia sebagai yang pertama di dunia. Kemudian tahun 2016 kemarin ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara akan mengadopsi, membuat child friendly ASEAN layak anak dengan mengadopsi KLA Indonesia. Ya, Eropa meskipun Indonesia tidak, ya boleh tepuk tangan. Eropa meskipun Indonesia tidak berada di benua Eropa, tetapi kita setiap tahun selalu diminta untuk sharing dengan negara-negara Eropa karena mereka tahu bahwa Indonesia selalu memiliki inovasi tentang KLA ini. Dan yang paling fresh di akhir tahun lalu adalah 43 wali kota se-Jepang itu belajar KLA Indonesia. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mereka juga akan mengadopsinya dan mereka lakukan itu dengan melihat semua selama 2 hari, ya, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Indonesia, indikatornya apa, mekanismenya seperti apa dan lain sebagainya. Yang kita boleh bangga menjadi bagian dari kabupaten dan kota layak anak ini karena kita juga sudah go internasional. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu klarifikasi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka 3 penanya. Pertama, menanyakan yang substansi saja, jangan yang teknis-teknis. Ke Ibu Deputi, silakan.